kita semua memiliki anak-anak yang masih kecil, itu sangat cocok dipraktekkan buat anak-anak kita di rumah. Sehingga sekali lagi saya mengajak kepada rekan-rekan semua, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Semoga kita dapat mengimplementasikannya di kehidupan di kelas ataupun di rumah kita. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ahmad atas perkenannya untuk mengikhlaskan kepada kita. Itu saja mungkin, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ahmad yang sudah menyampaikan paparan mewakili dari grup penggerak ya berkenaan dengan budaya positif. Berikutnya yaitu acara inti berkenaan dengan penerapan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kurikulum SMK 1 Cikau yang saya hormati Bapak Muhammad SSIPP. Kepada kami persilakan. Terima kasih Pak Haji selaku moderator handal yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ahmad selaku guru senior saya, bahwa kegiatan hari ini adalah pengimbasan pemahaman dan penerapan budaya positif. Materi ini menjadi penting karena tadi juga sudah disampaikan di awal di pembukaan oleh Pak Ahmad bahwa untuk menciptakan budaya positif ada beberapa konsep yang harus kita pahami dalam menciptakan budaya positif khususnya di lingkungan kita, di lingkungan SMK Negeri 1 Cikau. Sebelum memulai aktivitas, ini ada master ice breaking. Saya minta bantuannya untuk ke Pak Ajis untuk ice breaking dulu untuk meningkatkan fokus kita. Maka Pak Ajis. Kita berdiri dulu semua. Coba kita bikin ini ya. Pertama prok ya. Tapi bilangnya oi tangannya. Coba dulu. 1, 2, 3. Prok oi. Yang kiri prok nah, yang kedua, yang ketiganya prok we are the best. Prok you are the best. Yes. Paham ya? Paham? Oke, kita ulangi. 1, 2, 3. Oi. You are the best. Yes. Kayaknya kurang kompak kelihatannya. Kurang kompak kelihatannya ya. Kita lagi ya. Baik, kita lagi. 1, 2, 3. We are the best. You are the best. Yes. Oke, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih Pak Ajis sebagai master ice breaking SMK Negeri 1 Cikau yang telah memandu pelaksanaan ice breaking supaya kita bisa fokus kepada kegiatan kita hari ini. Sekali lagi, penanaman penciptaan budaya positif di sekolah kita ini tidak terjadi secara serta-merta. Ada tahapan dan beberapa unsur yang harus kita pahami sehingga budaya positif bisa tercipta di sekolah kita. Untuk pendahuluan, kita lihat ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah
pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Bapak Ibu tentu sudah paham tentang kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Jadi setiap individu manusia itu hidup di zamannya masing-masing. Jadi kurikulum Merdeka ini adalah memandu pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman yang berlaku di masa sekarang. Baiklah, untuk konsep budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah pendekatan dalam mendidik dan mengasuh anak yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku yang baik melalui cara-cara yang membangun. Di sini perlu digarisbawahi, cara-caranya adalah yang membangun dan mendukung. Nanti kita juga akan bahas tentang penerapan budaya positif. Bagaimana penerapan budaya positif yang dikatakan membangun dan mendukung. Pendekatan ini berfokus pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan sosial emosional serta membangun hubungan yang saling menghormati antara anak dan orang tua atau pendidik. Sudah banyak disiplin positif yang berlaku di SMK kita ini. Di antaranya adalah datang tepat waktu atau banyaklah sudah disiplin positif. Nanti kita akan kupas bagaimana disiplin positif ini berkembang menjadi budaya positif di SMK Negeri 1. Oke. Sebelumnya minta pandangannya ke Pak Dodi sebagai guru BPBK. Dipandu Pak Jis, terima kasih Pak Jis. Bagaimana tentang disiplin positif yang berlaku di SMK Negeri 1 Cigaung? Pandangan Pak Dodi sebagai guru BPBK. Mangga Pak Dodi. Untuk penerapan di SMK Negeri 1 Cigaung, untuk penerapan disiplin positif sudah berjalan dengan baik Pak. Cuma mungkin dari bidang di kreatif sama inovatif siswanya mungkin belum terlihat, mungkin itu dari pandangan sisi saya mungkin Pak. Jadi disiplinnya ada sebagian sudah terlihat gitu ya, banyak yang berubah gitu Pak. Jadi yang jadi PR-nya mungkin tadi ya di bidang si anak ya kreativitasnya mungkin itu Bapak. Kreativitas dalam hal apa nih? Ya contoh kecil misalnya kalau suruh bertanya dan sebagainya misalnya. Oh ya, masih kurang mungkin. Oke. Di bidang nalar kritis. Iya, nalar kritisnya. Nanti kita juga akan menyinggung masalah yang disampaikan Pak Dodi tadi. Suasana kondisi disiplin positif yang sudah terjadi di SMK, di sekolah kita adalah merupakan modal awal untuk terbentuknya suatu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nanti hasil akhir setelah nanti disiplin positif ini yang terus dilakukan secara terus-menerus. Disiplin positif yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya menjadi budaya positif. Gitu ya. Nanti langkah-langkahnya pada saat perjalanan dari disiplin menjadi budaya itu ada langkah-langkah seperti permasalahan dan lain sebagainya. Nanti juga kita akan melewati pembahasan itu bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan dalam langkah menuju ke budaya positif. Di sini tujuan dari disiplin positif pertama adalah mengembangkan perilaku baik. Tentu saja disiplin positif itu berisi nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya kebajikan yang tidak terpengaruh oleh suku, agama atau
budaya, jadi nilai kebajikan itu berlaku di mana-mana, dinilai sebagai nilai kebajikan yang pakati. Yang kedua adalah membangun karakter yang kuat. Salah satu visi SMK Negeri 1 Cikaum adalah menuntun lulusannya supaya memiliki karakter dengan adanya program pembinaan pendidikan latihan dasar ketarunaan yang dilakukan di awal pembelajaran adalah sebagai salah satu langkah membangun karakter yang kuat. Selanjutnya, tujuan disiplin positif adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Nanti juga hubungannya dengan pembelajaran, Bapak Ibu sebagai guru harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung. Nanti untuk untuk materi berikutnya gambarkan bagaimana lingkungan yang mendukung itu. Tujuan selanjutnya adalah mengajarkan tanggung jawab. Disiplin nanti sebagaimana tadi Pak Dodi sampaikan. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu mungkin sudah paham, ini yang sering kali disinggung di kurikulum Merdeka. Kalau lihat nilai-nilai kebajikan yang tertera di sini, Bapak Ibu bisa menyebutkan nilai-nilai kebajikan ini. Biasa kita sebut di kurikulum Merdeka itu adalah nilai-nilai apa ini? Profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu di kurikulum Merdeka di 6 dimensi ya, yang kita biasa sebut dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini tidak menitik beratkan kepada salah satu agama, semua agama. Beriman dan bertakwa, mandiri, bagaimana siswa nanti bisa menghilangkan ketergantungan kepada guru, menghilangkan ketergantungan kepada masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Bernalar kritis tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi, yang mungkin dinilai di kita masih kurang ya Bapak Ibu, karena ini termasuk dalam nilai memupuk sikap atau profil nalar kritis ini. Dengan salah satunya adalah dengan metode diskusi yang sering kita laksanakan di kelas. Pak Sandi juga seringkali di pembelajarannya selalu melakukan dengan metode diskusi. Di antaranya adalah untuk menanamkan nilai nalar kritis. Pada kebinekaan global tentu saja karena siswa kita dengan jumlah dan latar belakang yang berbeda, di sini nanti akan muncul saling menghargai dan saling menghormati, bergotong royong dalam hal-hal kebaikan. Yang terakhir adalah kreatif. 6 dimensi ini kita sebut di kurikulum Merdeka adalah merupakan profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan pendidikan kita hari ini, yaitu menuntun siswa-siswi kita supaya memiliki disiplin positif. Untuk selanjutnya ada lagi konsep dari budaya positif ini. Nah, di sini kita akan mempelajari, memahami motivasi perilaku manusia, karena setiap perilaku siswa pada intinya adalah setiap perilaku itu memiliki motivasi. Nah, di sini kita motivasinya kita golongkan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagian dari kita juga nanti mungkin ada di tahap mana
itu motivasinya termasuk ke dalam tahap yang mana? Apakah kita takut karena hukuman, atau tahapan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Nah, sementara tahapan yang direkomendasikan, yang dianjurkan adalah tahapan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau siswa kita sudah mencapai tahap yang ketiga ini, adalah tahap yang disarankan. Artinya kita bisa bayangkan kalau sebuah ilustrasi, kalau Bapak Ibu di sini tidak ada aturan datang jam 7:30 misalnya, apakah Bapak Ibu akan datang jam 7:30? Tidak. Kalau Bapak Ibu tidak datang, mungkin Bapak Ibu ada di tahapan pertama. Jadi Bapak Ibu melaksanakan perilaku itu karena masih di dalam tahapan menghindari hukuman, takut hukuman. Tapi kalau Bapak Ibu sudah di tahapan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itu ada aturan atau tidak ada aturan, pasti perilaku itu dilaksanakan. Itu maksud dari tahapan-tahapan ini. Semoga kita dan murid-murid kita berada di tahapan yang diharapkan, yaitu tahapan yang ketiga. Ini ada semacam kasus berkenaan dengan motivasi perilaku manusia. Ini nanti saya mintakan pendapatnya ke Bapak Ibu sekalian terhadap kasus ini. Pertama, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran? Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan. Tadi berhubungan dengan tahapan motivasi. Saya minta pendapatnya ke Pak Ajis yang pegang mic, maka Pak Ajis terhadap kasus-kasus. Kalau Pak Ajis berada di tahapan yang mana? Terima kasih. Kalau saya memang tahapan saya memang yang nomor 3 Pak. Dengan siswa yang sekarang ini jelas berbeda sekali. Mulai dari ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman apa yang disampaikan oleh KHD ya, Dewantara. Makanya seorang guru juga jangan sampai kita memilih yang pertama nih ya, atau yang kedua lah. Nah, yang pertama mungkin karena misalkan aturan kita seorang pegawai sebagai guru di SMK 1 Cikawung misalkan masuk jam 7, saya pengen datang lebih cepat karena takut ditegur oleh kepala sekolah misalkan. Ada dan tidak adanya kepala sekolah ya tetap kita datang harus tepat waktu. Jangan sampai ini karena kita sebagai teladan bagi murid-murid kita. Itu kan moto dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sing tulodo ing madya wangun karso. Nah, di depan sebagai teladan bagi siswa-siswa kita. Saya ingat waktu dulu pengalaman saya di perkuliahan dulu, ada yang dosennya yang luar biasa pada mahasiswa dia minta konsekuensinya seperti ini Pak Muhammad. Kalau saya tidak hadir di dalam ruangan, saya kan masuk jam 7. Kalau Pak ini telat 5 menit nih, jam 7 lewat
nanti Bapak tidak akan masuk. Ada lagi kalau misalkan 5 menit sebelum si mahasiswa tidak masuk, 5 menit berarti kalian tidak masuk. Jadi ada konsekuensinya, ada kesepakatan bersama sebelum pembelajaran dimulai. Ada yang harapkan juga pada anak-anak ini dalam penerapan budaya positif juga ada motivasi intrinsik, ada motivasi di dalam dirinya, tidak ada siapapun. Jadi saya datang itu tidak ada paksaan dari siapapun, tapi dengan kesadaran diri datang tepat waktu gitu, baik kepada siswa maupun guru. Nah, itu harapannya. Tapi kebanyakan di kita ini di sistem ketarunaan ini saya masih bingung, Komat. Jadi kalau sistem ketarunaan itu penerap budaya positif ini, kalau A ke bawahnya A, ya garis vertikalnya luar biasa kalau sistem militer. Seperti itu. Makanya kemarin pas diskusi juga tentang budaya positif, gimana caranya penerapan budaya positif ini dilakukan pada sistem ketarunaan. Ya karena sistem ketarunaan itu kan secara vertikal dari A, kalau pimpinan A ke bawahnya A gitu. Berbeda dengan siswa. Ya, ini tantangan buat kita. Karena kita menggunakan sistem ketarunaan. Karena tentu saja kalau misalnya ketarunaan kan otomatis kalau lama pasti kena hukuman. Sedangkan itu tidak boleh hukuman, tapi adanya ke konsekuensi. Ya, itu saja. Oke, luar biasa Pak Ajis minta biasa luar. Karena Pak Ajis sudah masuk ke tahap yang ideal, yaitu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Ini sejujurnya memang sudah masuk ke tahap itu ya Pak Ajis ya. Ya luar biasa. Berkenaan tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Ajis juga ada disebutkan tadi kesepakatan kelas, nanti juga ada, nanti kita akan mengarah ke sana. Karena kesepakatan kelas juga merupakan salah satu konsep dari budaya positif. Nah, untuk berkenaan dengan terakhir yang disampaikan oleh Pak Ajis tadi dengan sistem ketarunaan, yaitu mungkin yang lebih kompeten nanti menjawabnya di Waka bidang ketarunaannya. Tapi kalau saya melihat di penanaman budaya positif bisa saja menurut saya ya, walaupun kita menggunakan sistem ketarunaan, karena seperti yang di awal tadi disampaikan bahwa budaya positif adalah disiplin positif yang dilakukan terus-menerus. Nah, penanaman disiplin positif ini kita lakukan di awal pembelajaran. Saya pernah mendengar bahwa program dari kesiswaan pendidikan yang dilakukan selama 3 bulan itu adalah bulan pertama pemaksaan, memang di situ masih dalam tahap level 1 majlis. Tahap kedua memang penumbuhan kebiasaan. Jadi dari paksaan menjadi kebiasaan, pada akhirnya bulan ketiga itu harus menjadi kebutuhan. Nah, kalau sudah mencapai tingkat kebutuhan, itu mungkin yang dinamakan budaya positif. Di situ tidak lagi ada paksaan, harusnya tidak ada lagi ada hukuman, karena memang sebagaimana tadi Pak Ajis sampaikan, si murid juga sudah mencapai ke tahap yang ketiga, sudah bisa menghargai dirinya sendiri, tidak lagi melakukan perbuatan peraturan itu karena untuk menghindari hukuman. Itu menurut pandangan saya. Mungkin yang lebih kompeten nanti di waka kesiswaannya. Selanjutnya konsep dari ini yang mungkin tadi disampaikan Pak Ajis berkenaan dengan hukuman dan penghargaan. Alpikon itu orang mana Pak? Alpikon dalam bukunya Punish by Reward tahun 93, wawancara ASCD
Konvensi Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ini mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Ajis, kita coba untuk menghindari miskonsepsi tentang hukuman ya Pak Ajis ya, pemberian hukuman. Tadi juga Pak Ajis menyinggung tindakan kita hari ini sedikit ada warisan dari guru-guru kita dulu Pak Ajis ya, yang masih menerapkan konsep hukuman. Nah, kita kurikulum Merdeka ini akan meningkatkan kontrol kita, tidak lagi sebagai penghukum. Karena menurut Al-Bikon itu, pada saat si anak belajar dan terus menguasai materinya, itu adalah suatu merupakan penghargaan tersendiri. Begitu maksudnya mungkin ya, paham aja. Jadi pada saat si anak menguasai materinya, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi tidak ada lagi penghargaan dari luar atau iming-iming barang atau apa ya. Nah, nanti kita jelaskan juga efek dari nanti, tapi sebelumnya kita ke studi kasus. Saya kembali meminta pandangannya ini Pak Bambang nih sebagai mantan wakil kurikulum wakil Islam. Oke. Sebelumnya saya bacakan dulu kasusnya Pak Bambang ya. Pertama, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Atau tiba-tiba menjadi gagap gitu ya. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini mungkin pada saat kalau angkatan ini, angkatan Heru tidak, angkatan Pak Ajis mungkin masih mengalami suasana-suasana seperti itu. Maka Pak Bambang minta pendapatnya terhadap permasalahan yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih. Dari gambaran yang tadi disampaikan, itu beberapa hal yang penanganannya tentu harus bisa dibedakan. Pertama, bahwa dikatakan seorang guru itu adalah orang tua bagi anak-anak di sekolah. Dalam hal ini siswa IPA itu mungkin kurang menguasai pelajaran matematik karena mungkin secara minat dia tidak ada minat untuk belajar matematik, sehingga pada saat pembelajaran dilaksanakan ya dia lebih memilih untuk menggambar gitu ya, atau melakukan aktivitas lain lah gitu selain memperhatikan gitu. Nah, tentunya sebagai seorang guru wajib hukumnya untuk mengetahui kondisi peserta gitu Bapak. Nah, dengan kasus ini sebenarnya agak kurang setuju juga gitu kalau ada salah satu murid yang kemudian terjadi ketika ini bullying mungkin ya gitu ya, secara tidak langsung ya, secara tidak langsung ada kondisi bullying di sana dan guru tidak berusaha untuk menengahi atau menghandle gitu, supaya tidak terjadi bullying di dalam kelas. Gitu. Terima kasih Bapak. Cukup. Oke, terima kasih Bapak.
Pak Bambang mengamati dari kasus ini, apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu kurang tepat menurut Pak Bambang. Karena Pak Seno di sini melakukan hukuman terhadap IPA ya. Sementara tadi juga disampaikan oleh Pak Ajis, kita sekarang di kurikulum mereka ini sebisa mungkin untuk menghindari pemberian hukuman ataupun pemberian penghargaan. Karena pada dasarnya menurut Albikon tadi bahwa pemberian penghargaan juga sama, pada intinya adalah sama dengan pemberian hukuman. Karena itu kedua-duanya berusaha untuk mengendalikan seseorang. Nanti kita akan kupas lagi berkenaan dengan ini. Sekarang Pak Ahmad mana ya? Pak Ahmad, bisa ini boleh? Yang pertama nanti Pak Ahmad. Ini dari 3 kasus. Kita tanggapannya dari duo Ahmad. Dari PPU Pak Ahmad. Oh enggak, Pak Ahmad dulu. PPU. Pak Ahmad, dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan kelas, apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga kelas yang dipecahkannya? Bagaimana menurut Pak Ahmad? Jangan terlalu lama Pak, mungkin. Bayar aja. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan kelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga kelas yang dipecahkannya? Bagaimana menurut Pak Ahmad? Kalau iya kejadiannya seperti itu, sepertinya mungkin ya saya tidak akan ganti gitu Pak. Kalau kan paling yang dipecahkan gelasnya 1 gitu Pak. 1. Memecahkan gelas ya. Kalau banyak mah memecahkan gelas-gelas. Sepertinya itu Pak. Karena untuk menjaga tali silaturahmi Pak, ya harga gelas tidak sebanding dengan harga silaturahmi gitu Pak. Ya. Seperti itu. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, ini pesta ulang tahunnya tidak disebutkan. Pesta ulang tahun siapa? Apakah Anda akan membiarkan dia membayar kelas? Teman Anda memecahkan. Kalau misalnya ulang tahun kita itu lebih dari sekedar harga kelas ya. Kehadiran dia terhadap undangan kita itu benar-benar lebih dari sekedar harga kelas. Iya. Ya itu menurut pertimbangan Pak Ahmad ya. Terima kasih Pak Ahmad. Siap. Maka dilanjut ke ibu-ibu. Saya minta ibu-ibu nih untuk kasus yang kedua. Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Maka Bu Siti minta tanggapannya saja, menurut Bu Siti bagaimana? Bu Siti janjian dengan Bu Nende, Bu Neneknya janjian dengan Bu Gina. Nah Bu Siti naik taksi, nah minta ganti nggak ongkosnya ke Bu Nende gitu. Terima kasih Bapak. Kalau menurut pemikiran saya, kalau misalkan saya itu, saya tidak akan minta ganti. Nah, karena tahu Bu Nende tidak punya atau gimana? Hanya berarti di sini yang dilihat itu adalah lebih ke janjinya. Dia bisa memenuhi janji atau tidak gitu. Jadi sejauh mana pertanggungjawabannya dengan janji yang dibuat tadi. Ya. Seperti itu. Kalau janjinya tidak dibatalkan Bu, cuma Ya, tempatnya yang berbeda. Berbeda. Jadi Karena memang kita ada harus mengeluarkan biaya yang lebih mungkin. Kalau janjinya tetap ditepati sama Ya, teman kita. seperti yang sudah saya sampaikan, jadi saya tidak akan meminta ganti rugi Ya. untuk biaya taksi yang tadi. Ya. Seperti Kenapa, Bu? itu. Ya karena yang pertama tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa janji itu memang tidak janji itu tetap dilaksanakan, Tetap hanya yang dilaksanakan. berbeda itu tempatnya saja. Ya. Dan dia sudah berusaha bertanggung jawab Siap. untuk memenuhi janjinya itu, walaupun memang ada janji lain dan mungkin teman kita juga tidak bermaksud untuk memilih gitu. Nah. Dia berusaha menjalankan keduanya, walaupun memang Nah. ada beberapa di Iya. sini
kurang setuju atau ada yang sedikit dirugikan Ya. seperti itu. Kita berbaik sangka saja bahwa janji yang teman kita buat, janji yang kedua yang teman kita buat juga merupakan janji yang penting ya, menghargai teman kita. Jadi kita tidak perlulah meminta ongkos, apalagi Bu Siti kan sudah sudah maafan. Terima kasih Bu Siti. Catat nomor rekeningnya. Pak Ahmad Husaini belum ya? Untuk kasus yang ketiga Pak Ahmad minta tanggapannya. Teguh. Nanti diwakili Pak Bukina. Nanti ada soal yang lebih sulit untuk Pak Teguh. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Untuk menebus kesalahan pegawai itu dia meminta kerja lembur tanpa bayaran. Bagaimana menurut pandangan Pak Ahmad Husaini? Enggak? Terima kasih Pak. Sebelumnya Bapak sudah mendoakan bahwa saya pemilik perusahaan. Ya, perusahaan PT Jaya Selalu. Kalau menurut pandangan saya, karena tawaran dari si karyawan itu juga untuk sebagai pengganti kerugian perusahaan, itu merupakan disiplin positif yang berupa rasa tanggung jawabnya seperti itu. Jadi saya selaku pemilik perusahaan ya, kalau menurut saya sih wajar-wajar saja seperti itu. Artinya ada bentuk itikat baik lah dari si karya mengganti kerugiannya dengan mengganti jam Menawarkan kerja lembur tanpa dibayar. Jadi itu merupakan disiplin positif berupa rasa tanggung jawab dan itikat baiknya. Luar biasa main. Maka dikasih aplaus untuk Pak Ahmad Husaini. Sudah cukup Pak? Atau masih ada tambahan? Oh, Teguh mah nanti saja. Soal ini mah terlalu gampang buat kan. Jadi menurut Pak Ahmad Husaini untuk kasus yang nomor 3 ini, karena pegawai Pak Ahmad Husaini sebagai pemimpin perusahaan tidak memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya, dan ditambah lagi pegawainya sendiri yang menawarkan untuk menebus kesalahannya, merupakan mungkin kalau secara tertulis merupakan konsekuensi dari si pegawai itu kan. Kalau Pak Ahmad Husaini sebagai pemilik perusahaan bertindak sebagai penghukum, mungkin sudah dipecat atau dipotong gaji atau apa ya. Di sini masih ada restitusi menurut saya. Ada tambahan nggak Pak Ahmad terhadap kasus nomor 3? Cukup Pak, Pak Ahmad. Ya, ini yang tadi berkenaan dengan hukuman dan penghargaan. Kita selama ini mungkin sesekali terhadap anak didik kita atau kita secara sengaja maupun tidak sengaja memberikan penghargaan atau iming-iming. Nah, kita lihat di sini efek dari pemberian penghargaan. Pertama, pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Nanti pada saat si anak akan melakukan perilaku yang sama, dia nanti pada akhirnya ketergantungan untuk menuntut penghargaan yang sama dari kita gitu. Jadi ini merupakan efek positif atau efek negatif menurut Bapak Ibu? Efek negatif ya, karena nanti memunculkan ketergantungan untuk selalu menanyakan dulu penghargaan apa yang akan diterima kalau dia melakukan sesuatu yang harusnya memang dilakukan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif karena tadi masih berhubungan dengan pengaruh yang pertama. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Bagaimana penghargaan bisa merusak hubungan menurut Bapak Ibu? Kira-kira ya, penghargaan bisa merusak hubungan itu pada saat guru memberikan penghargaan kepada Bu Gina, Bu Nenden nanti merasa iri. Nah itu disitulah terjadi kerusakan hubungan. Jadi hubungan Bu Gina dan Bu Nenden menjadi retak nanti. Akhirnya putus.
saya Terus pengaruh yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Karena tadi ya, kalau diselesaikan dia minta dulu, menanyakan dulu konsekuensi gitu. Jadi secara efek kurang baik. Terus penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum, sama menghukum juga. Penghargaan menghukum sama-sama karena sama-sama mengontrol diri orang lain. Dengan karena pemberian hukuman dia jadi menghindari, karena dia dikasih penghargaan dia melakukan gitu. Bisa mengontrol dua-duanya, baik memberi penghargaan maupun memberi hukuman. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Ajis, motivasi dari dalam diri intrinsik. Ini yang paling dibutuhkan. Jadi segala perilaku yang dilakukan oleh siswa kita, oleh anak-anak kita, itu diharapkan ada motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Ya. Kalau dari luar istilahnya apa Pak Ajis? Ekstrinsik, luar biasa. Oke, konsep selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar, ini salah satu yang hal baru juga di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sudah mendengar istilah keyakinan kelas? Atau Bapak Ibu sudah mendengar istilah kesepakatan kelas? Nah, Bapak Ibu sudah mendengar istilah peraturan kelas? Nah, sekarang kita minta pendapatnya nih, Bugina. Ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, menurut Bugina ini bagaimana? Enggak, menurut Bugina saja ya, tidak usah menurut orang lain. Enggak Bu? Apa? Ya? Nah, apa yang Ibu Gina ketahui tentang kelas? Apa yang Bu Gina ketahui tentang keyakinan kelas? Nanti akan dibandingkan dengan kesepakatan kelas Bu. Ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, Bu Gina, mana yang Bu Gina ketahui? Atau yang selama ini sudah dilaksanakan di kelas? Masih berbentuk peraturankah? Atau sudah kesepakatan kelaskah? Atau sudah keyakinan kelas? Enggak? Masuk Bang. Udah mulai selesai. Udah selesai. Nah ya, mungkin Bu Nenden atau Bu Nenden? Kamu enggak? Juru bicara Bu Gina. Enggak? Pendapat Bu Nenden, juru bicaranya Bu Gina. Enggak? Jadi dari keyakinan kelas dulu apa dari kesepakatan kelas dulu Pak? Terserah Bu Gina. Mana Bu Gina yang ketahui kesepakatan kelas kan? Yang ketahui oleh Bu Gina. Dari keyakinan kelas dulu ya Pak? Enggak. Nah, menurut Gina kalau misalnya melihat dari kasus yang itu yang pertama Pak. Kalau lihat kasusnya enggak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kalau dilihat dari kasus itu, kalau kita tidak menggunakan helm itu tentunya pasti yang pertama ditilang ya Pak. Ditilang. Berarti menghindari hukuman. Yang keduanya kesadaran diri memakai helm karena supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan seperti itu. Terus yang ketiganya yang kesadaran diri. Jadi kalau yang sekaligus saja mungkin yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada peraturan bahwa kita harus menggunakan masker dan kita mencuci tangan setiap saat. Bagaimana menurut Bu Gina hubungannya dengan keyakinan kelas? Karena tadi sudah benar ya kasus pertama ada tahapannya. Karena kalau kita yakin dengan menggunakan masker dan cuci tangan itu akan terhindar dari beberapa penyakit atau bakteri Pak. Jadi menjadikan kita lebih sehat dan sadar akan itu maksudnya.
Itu sudah tersirat apa yang disampaikan oleh Bu Kina, itu tersirat keyakinan kelas. Tadi di kasus yang pertama, mengapa kita menggunakan peraturan helm? Nah, kalau jawabannya adalah untuk menghindari tilang, berarti kita tadi berada di level pertama untuk menghindari hukuman. Nah, kalau tadi untuk naik ke level Pak Ajis menjadi menghargai diri kita sendiri. Tadi kan Pak Ajis sudah di level 3 ya, sudah top. Kalau kita sudah di level menghargai diri sendiri adalah ini ada hubungannya dengan unsur keselamatan. Jadi tadi yang pertama ditanyakan, bagaimana kalau tidak ada peraturan kita akan melaksanakan gitu. Kalau kita motivasinya menghindari hukuman, pasti tidak akan dilaksanakan. Tapi kalau kita sudah keyakinan bahwa ini adalah salah satu unsur untuk keselamatan, tentu saja kita akan tetap melaksanakannya. Itu maksudnya begini ya. Jadi ada peraturan itu malah lebih tahapan yang paling ekstrim yang pertama. Jadi tiba-tiba muncul saja peraturan kelas, datang jam 7 gitu. Itu peraturan. Nah, kalau kesepakatan kelas masih mending ada pada saat perumusan aturan itu dilakukan oleh dua belah pihak, oleh guru, oleh siswa. Kan guru biasanya ditanya nih ke siswa, kita akan masuk jam berapa gitu ya. Itu misalnya anak jam 7 Pak, udah. Itu baru kesepakatan kelas, belum keyakinan kelas. Bagaimana untuk mencapai keyakinan kelas? Ya siswa harus sadar apa manfaat, apa nilai kebaikan dari datang jam 7 itu, gitu maksudnya. Jadi pada saat kita ada peraturan menggunakan helm, kalau kita jawabannya untuk menghindari tilang, itu masih dalam tahap menghindari hukuman. Nah, untuk supaya keyakinan itu, ya kita harus yakin bahwa penggunaan helm itu harus sadar bahwa berhubungan dengan keselamatan. Itu intinya. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mendefinisikannya secara tersendiri. Di sini ada ciri-ciri dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturan itu hanya saya langsung tiba-tiba muncul saja. Ini masih banyak sebenarnya materinya. Oke, kita singkat saja ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Berupa universal tadi nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat gitu. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut karena sudah disepakati ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nanti masing-masing mempunyai tanggung jawab, mempunyai pemahaman bahwa peraturan yang dibuat merupakan sudah disepakati dan kesepakatan itu merupakan kebaikan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti Bapak di kurikulum Merdeka ini kita berbarengan dengan PPDB pada saat nanti awal pembelajaran diharapkan semua guru membuat dulu kesepakatan kelas. Seperti saya lakukan di lab atas itu apa saja kesepakatan kelasnya. Pertama masuk dan paling lambat jam 8 sudah ada di ruangan gitu. Terus tidak boleh membawa makanan, boleh membawa minuman, HP di silent, itu merupakan poin-poinnya. Bapak Ibu silakan melakukan keyakinan kelas ya. Nah, untuk selanjutnya masuk jam 9, pulang jam 9:05. Karena kaproknya bangun 9. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita harus mengetahui salah konsep dari budaya positif berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Saya ini pengalaman pribadi, setelah mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, kita lebih sadar nanti pada saat penindakan atau penegakan disiplin. Kalau dihubungkan, kenapa anak berbuat seperti itu? Karena pada intinya menurut ahli, seseorang siswa melakukan tindakan sesuatu itu karena untuk memenuhi yang ini.
untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya misalnya ada, kalau di aturan di kita itu membawa makanan gitu ya. Si kelas 10 membawa makanan, terus tiba-tiba jeger ya Kang Iman, itu jeger sih memang lapar. Jeger mah nanti ada lagi di penguasaan. Jadi Kang Iman lapar gitu, membawa makanan karena di rumah tidak ada makan, terus merebut makanan. Nah itu kan pelanggaran ya. Kenapa pelanggaran itu dilakukan? Karena ini untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya gitu. Jadi setiap perilaku anak di kelas itu kalau kita kaitkan ke sini nanti ada kategorinya. Cinta kasih dan merasa diterima, biasanya anak sok cari perhatian gitu. Jadi anak itu, kenapa sih kamu teh sok nyeletuk wae? Nah ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ini, dia tidak ingin merasa diterima di kelas gitu. Kebebasan tentu ya, anak biasanya menginginkan kebebasan, melanggar aturan-aturan ya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Penguasaan tadi namun bagaimana sebagai jeger, minta dia lain, minta kasusnya sih sama, tindakannya sama, minta makan gitu ya. Tapi bukan untuk bertahan hidup, tapi hanya untuk menunjukkan kekuasaannya gitu. Jadi setelah kita menyadari bahwa setiap perilaku itu ada untuk memenuhi kebutuhan ini, kita akan nanti sadar. Jadi langkahnya bagaimana untuk mengatasi tindakan tersebut? Penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Ya. Nanti kalau bagaimana kenapa merebut makanan gitu, penguasaan ingin dikuasai gitu. Terus kita restitusi. Nanti lah langkah selanjutnya ini ketersediaan waktu ya. Kebutuhan dasar manusia ada posisi kontrol ini. Kita masuk ke posisi kontrol. Ini yang paling sering ya Pak Ajis didengarkan karena kita tadi hubungannya dengan Pak Ajis, bisa nggak diterapkan kurikulum merdeka ini di sekolah kita yang notabene menggunakan sistem ketarunaan. Ada 5 posisi kontrol. Pertama penghukum. Penghukum itu pada saat anak melakukan pelanggaran kita langsung memberikan hukuman seperti yang tadi Pak Bambang ya, kasus Pak Bambang, Pak Sena itu memberikan hukuman. Itu level paling rendah dari posisi kontrol. Terus pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu disampaikan, kita bagi guru disampaikan kepada anak dengan bahasa yang lemah lembut sehingga si anak itu merasa bersalah gitu. Jadi kamu teh kunaon datang terlambat gitu. Nanti ibu disangkanya tidak bisa mendidik kamu gitu. Nah itu kita sebagai posisinya sebagai, pokoknya kita membuat yang melakukan kesalahan itu merasa bersalah saja gitu. Nah terus yang ketiga sebagai teman. Ini masih pantas dilakukan oleh Kang Heru, Kang Sandi, apalagi ke Taruni ya. Misalnya datang terlambat 5 menit, tenang, saya sih ayat cencengan tuh. Halo. tenang Win. Ya sudah 5 menit mah, tapi isu kan tentang metodenya. Nah itu posisi kita sebagai teman gitu. Terus pemantau itu ada konsekuensi. Misalnya ada anak yang terlambat 5 menit, terus ada konsekuensinya push up. Nah kita pada saat push up itu kita harus memantau si anak itu melakukan konsekuensi gitu. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan pertama di posisi mana kita berada, yang kedua posisi manakah yang lebih ideal untuk diterapkan di zaman sekarang. Posisi yang ketiga adalah posisi manajer. Posisi manajer ini mungkin gambarannya, kalau saya sih melihatnya Pak Ahmad ya, harusnya dilakukan oleh guru-guru yang lemah lembut gitu, tapi menggali keyakinan dari anak gitu. Kalau saya membandingkan secara kasat mata sih Pak Ade sebagai penghukum, Pak Ahmad sebagai manajer di sini. Algojo Pak Ade. Nah nanti setelah kita mengamati berada di posisi mana, kita terus berusaha untuk
supaya mencapai posisi apa? Manajer ya. Manajer itu nanti ada hubungannya dengan materi yang terakhir. Singkat saja, dengan materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oh tidak muncul? Satu slide lagi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah langkah menegakkan disiplin. Jadi bagaimana kita mengatasi anak yang melakukan pelanggaran. Ini kita diarahkan ke metode segitiga restitusi. Pertama apa Pak Jis? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu pada saat kita pertama memanggil anak, kenapa kamu melakukan itu? Saya kesel Pak pada si Anu gitu. Nah, kita mendukung, apa sih paman istilah ininya? Menstabilkan identitas itu tidak langsung menyalahkan ya. Jadi kalau kita menyalahkan, nanti itu kalau di kurikulum Merdeka itu membuat si anak memiliki identitas yang gagal gitu ya. Jadi kita mengubah dulu identitas gagal itu menjadi identitas yang positif gitu. Kita tadi itu ya dengan berpedoman kepada kebutuhan dasar. Kita tidak langsung menyalahkan kalau menurut Pak Ahmad. Distabilkan dulu identitasnya. Yang kedua divalidasi tindakan yang salah gitu. Divalidasi dulu misalnya, apa yang kamu lakukan? Saya kesel terus saya melempar ke si anak itu. Ya, nah ini salah satu contohnya gini berarti jawabannya. Tidak apa-apa juga akan melakukan hal yang sama kalau diperlakukan seperti itu. Nah itu validasi yang salah supaya si anak tenang dulu. Mungkin gitu ya Pak Meja. Supaya tenang dulu atau supaya apa kira-kira? Oh iya betul. Tadi supaya si anak tidak merasa disalahkan. Pak Ade juga sebenarnya walaupun tampangnya tampang hukum, tapi biasanya melakukan restitusi ini ya. Langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kamu melakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Gitu. Pasti jawabnya anak tidak Pak. Nah terus apa keyakinan kelas yang kita ketahui? Ya kita harus saling menghargai sesama teman gitu. Nah itu kita menanyakan keyakinan. Nah setelah kita menanyakan keyakinan baru kita tanya, kamu mau kan berubah? Mau gitu. Terus apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan? Ya saya akan meminta maaf misalnya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan lagi gitu. Nah kita dianjurkan untuk penegakan disiplin ini. Kita tidak dianjurkan berada di posisi penghukum. Ya, Pak Jis ya. Tadi Pak Jis juga apakah bisa diterapkan di sistem ketarunaan ini sementara kita selama ini lebih banyak berada di posisi penghukum. Saya lebih banyak berada di posisi teman mungkin. Teman tapi Nah, tapi di sini kalau kita kaji dari level 1 tingkatan 1, tingkatan 2 itu tidak ada motivasi intrinsik. Semuanya full itu ekstrinsik, dari penghukum itu dari luar semuanya. Membuat merasa bersalah dari luar. Tapi kalau intrinsik dari posisi teman dan pemantau itu sebenarnya sudah ada metode motivasi intrinsiknya sudah ada teman itu. Tapi apa kira-kira kelemahannya apa kalau sebagai teman ini Kang Heru sebagai usia teman dengan siswa mana sih ininya ya? Page. Coba kira-kira menurut Kang Heru posisi kontrol sebagai teman itu baik atau tidak menurut Kang Heru? Kalau menurut saya Pak yang sering dijalankan sama saya itu memang posisi sebagai teman. Yang mana dulu? Yang teman ya? Oke. Ya, yang teman. Biasanya ketika anak misalkan kan dicontoh di pasar di TPSM ya Pak. Memang permasalahannya anak itu jarang masuk kelas Pak. Ya. Nah biasa ketika anak jarang masuk kelas selalu diajak duduk bareng.
diajak ngobrol tadi teh Iya, terus lanjut. kenapa jarang masuk, atau misalkan ditanya dulu permasalahannya, ini anak kenapa jarang masuk, apakah ada kendala, apakah tidak nyaman di kelas, misalkan contoh tadi ada bullying Pak, sehingga tidak nyaman di kelas. Nah setelah itu baru dirangkul dan diarahkan, dan alhamdulillah itu banyak anak yang sering berubah Pak. Dari yang awalnya mungkin ketika belum bertemu, belum diajak ngobrol, duduk bareng, jarang masuk kelas, kesini-sini alhamdulillah di TBSM ketika produktif itu jarang sekali anak yang telat masuk ke kelas Pak. Oke, terima kasih. Jadi langkah yang telah ditempuh oleh Kang Heru itu menunjukkan efek yang positif. Nah, walaupun tadi Kang Heru menyebutkan posisi Kang Heru itu ada di posisi teman, tapi secara tidak sadar Kang Heru itu sebenarnya sudah berada di posisi manajer. Karena posisi manajer itu menanyakan permasalahannya dan baik, terus tadi mau melakukan apa gitu. Itu sebenarnya sudah di posisi manajer. Sebelum kurikulum merdeka, sebelum istilah ini digunakan, juga sebenarnya kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ini. Cuman kadang-kadang dari 3 langkah ini ada 1 langkah yang tidak dilaksanakan, hanya 2 langkah. Tapi pada intinya kita sebenarnya sudah melaksanakan restitusi, segitiga restitusi. Apalagi yang kayak seperti tadi Kang Heru sampaikan, saya posisinya sebagai teman, tapi saya duduk bareng ngobrol, itu sebenarnya segitiga restitusi. Kang Teguh mah tidur mungkin. Sebenarnya ini masih banyak video-video referensi karena ketersediaan waktu. Sekarang ada diferensiasi dan sebagainya. Mungkin ada yang cocok kita lakukan dengan menggunakan hukuman, ada yang cocok dengan yang lain. Nah, bimbing dulu, sok diarahkan dulu. Ketika SDDD-nya pukul, baru. Cuma kita lihat dulu tingkatan kedewasaan dan sebagainya itu dilihat dulu. Kalau dalam misalnya waktu ribu sekarang dengar dihukum. Artinya menghukumnya jangan yang melukai. Jangan yang melukai, tetap ketika kita menghukumnya melukai ya salah juga lah. mendidik, Salah juga lah, ngapain gitu kan? hukuman yang mendidik. Nah, itu hukuman yang mendidik. Siap. Nah, baru setelah itu dilaksanakan terus akan terjadilah nanti mungkin tahap terakhirnya di pamungkasnya keyakinan. Keyakinan adalah baik itu dalam belajar dan sebagainya, keyakinan tadi keyakinan, keyakinan kelas dan sebagainya itu sudah tahap tingkat tinggi. Mungkin keyakinan berhubungan dengan masalah etika juga sudah keyakinan yang tertinggi. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustadz Epul, saya masih ingat jawaban instruktur waktu itu. Pada akhirnya pelaksanaan di lapangan silakan dikombinasikan dari posisi kontrol itu. Kita tidak bisa berada di satu posisi kontrol saja. Kita bisa mengakumulasi ya tadi sebagaimana yang dilakukan oleh Kang Heru, posisi kontrol sebagai teman iya, tapi juga restitusinya digunakan. Di pemberian hukumannya juga iya, tapi hukuman sekali lagi hukuman yang mendidik ya, Pak Sadeko ya. Hukumannya kalau misalnya pada saat PJOK, pelajaran PJOK, anak terlambat 5 menit terus suruh lari 1 putaran, itu mungkin masih relevan karena mata pelajarannya PJOK. Nah kalau mata pelajarannya matematika terus anak suruh keluar lari, itu kurang relevan, itu hukumannya. Jadi nanti tadi yang dimaksudkan dengan Ustaz Epul, hukuman di sini harus digarisbawahi mungkin hukuman yang mendidik ya, Ustaz Epul ya. Ya jangan melukai, karena dari efek yang
pertama ini kenapa tidak disarankan untuk digunakan, karena nanti akan memunculkan siswa-siswa yang menyimpan rasa dendam kepada gurunya gitu. Mungkin sebagian dari kita sebagai guru, sebagian masih ada sekarang yang menyimpan dendam ke guru-guru kita dulu pada saat kita dihukum. Itu yang efek yang dihindari gitu dari posisi penghukum ini. Ya sebisa mungkin ya memang kalau yang disarankan tadi yang manajer gitu ya, supaya kita ingat lagi pada saat ada masukan-masukan dari CGP yang lain pada saat apakah filosofi pendidikan ini bisa dilaksanakan sekarang, apakah masih relevan dengan kondisi zaman sekarang. Saya masih suka membayangkan ya pada saat Ki Hajar Dewantara melaksanakan pembelajarannya gitu dengan kondisi sarana dan prasarana yang serba bukan lagi terbatas, serba kekurangan gitu, dengan sistem amongnya gitu. Saya membayangkan tiba-tiba lagi kumpul gitu ngeriung, tiba-tiba ayah bohong gitu. Nah kita sekarang kondisinya lebih memungkinkan, harusnya secara logika lebih bisa mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana. Saya sih pada intinya, pada akhirnya sederhana saja. Ki Hajar Dewantara saja pada tahun-tahun dulu sudah bisa melaksanakannya. Kita juga harusnya yakin, optimis bisa melaksanakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Pak Tarmo, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Sebagai penutup. Enggak. Mau pakai ini? Nih. Belum, Pak. Belum. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf barangkali nanti penyampaian saya kurang, karena minta maklum bahwa saya juga baru ikut gabung di SMK ini. Yang disoroti sama saya tadi adalah tentang kebudayaan, pendidikan, dan kebaikan yang ada di SMK. Garis besarnya adalah kebudayaan itu adalah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Saya pertama datang ke SMK sangat mengapresiasi di saat siswa ketemu dengan guru itu akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang gitu. Nah ini mungkin salah satu budaya kebaikan di dalam pendidikan yang mungkin akan diberikan kepada adik-adik kelasnya selanjutnya. Ini salah satu contoh bahwa di kita sudah diterapkan tentang budaya pendidikan atau budaya kebaikan dalam pendidikan. Karena tadi garis besarnya adalah budaya kebaikan pendidikan. Untuk selanjutnya tinggal kita mengonsep budaya apa lagi yang akan kita terapkan di SMK ini selain yang tadi saya sebutkan. Yakin kalau kebiasaan itu bisa diteruskan, bisa diterapkan di siswa-siswi kita, kebudayaan itu, kebiasaan baik itu akan turun-temurun kepada siswa yang lainnya. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarmo, luar biasa. Tanggapan mungkin itu ya, tanggapan dari Pak Tarmo. Pak Tarmo merupakan salah satu tenaga pengajar yang memang terbilang baru bergabung, dan yang disampaikan oleh Pak Tarmo adalah merupakan kesan pertama tentang SMK Negeri 1 Cikaun ya Pak Tarmo. Saya minta tanggapannya ini yang terakhir Pak dari Wakar Kesiswaan, karena ini penerapan budaya positif ini berkaitan erat dengan kesiswaan. Ini tanggapan terakhir Pak, mangga Pak Ade Nandan Iskandar, SPD GR. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya tentang pembiasaan atau budaya positif kita diawali dari
jam masuk datang ke sekolah, yang dimana bahwa para taruna dan taruni mengacu pada aturan yang telah ditentukan bahwa mereka diwajibkan hadir itu sebelum jam 7 dan ikut melaksanakan apel pagi. Dan selanjutnya juga penerapan pada saat sapa pagi juga yang di awal pada saat masuk dan atau membuka gerbang, si anak masih masuk dengan kendaraannya ditumpangi atau dibunyikan sampai tempat parkir. Begitu dengan menghargai dan menghormati ada guru di depannya, diterapkan baru bahwa mereka wajib budayakan kendaraan itu dimatikan di dorong tempat parkir dan diawali dengan pelaporan di pagi hari sebelum melaksanakan apel. Kemudian untuk penerapan disiplin waktu ini, waktu itu adalah supaya menjadi tertera pada saat kehidupan kedepannya atau setelah lulus mereka sudah terbiasa bangun pagi, ya, minimal satu saja dan terbiasa ingat aturan-aturan yang dilakukan di sekolah itu selalu dipatuhi sehingga akan merubah sikap kurang baik jadi lebih baik lagi. Yang diharapkan dari orang tua siswa yang menyokapkan itu adalah ingin merubah karakter anaknya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Pak Muhammad dulu ya. Siap. Waktunya sampai ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Masih ada Pak waktunya? Oh, masih panjang. Nah, cuma ini lanjut. yang sudah konsumsinya. Baik, sudah. Terima kasih banyak Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ade, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Tarmo tadi bahwa budaya positif adalah sikap disiplin positif yang dilakukan terus-menerus sehingga turun-temurun. Nah, yang terus nilai-nilai positif secara universal yang terus dipertahankan di sekolah kita dan terus dilakukan secara kontinu menjadi budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif kita bisa terwujud dengan baik. Yang disampaikan oleh Pak Ade juga tadi sebagai waka kesiswaan, di situ ada poin-poin disiplin positif yang sudah berlaku di SMK Negeri 1 Cikau ini bagi tergantung kita bagaimana terus memupuk disiplin positif itu menjadi budaya positif karena yang tadi terus dipertahankan dan terus dibudayakan. Ada yang mau disampaikan? Bu Aang ini belum ada suaranya di Bu Aang. Maka kalau ini tadi yang tanggapan terakhir, sekarang refleksinya saja. Bagaimana setelah mempelajari atau menyimak materi tentang budaya positif ini, apa yang didapatkan, hal-hal baru apa yang didapatkan dari oleh Bu Aang dari kegiatan ini? Maka Bu Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bingung Pak menanggapi beberapa tadi pernyataan dari Pak Ustadz Epul, terus tentang budaya yang ada di sekolah kita. Kan bingung sih lebih ke ya tadi ada benarnya juga tanggapan dari Pak Ustadz Epul mengenai memang hukuman tidak bisa dilepaskan begitu saja, terutama untuk yang memang karakter anak-anak berbeda-beda satu sama lain. Tetapi yang harus digarisbawahi dari tadi saya maksudkan adalah jangan memberi hukuman yang menyakiti hati, yang melukai anak tersebut. Tetapi kan di sini melukai bukan hanya melukai secara fisik. Kadang-kadang dari perkataan kita pun melukai secara lisan juga bisa gitu. Yang menjadikan tadi luka sampai pada saat kita dewasa pun masih teringat akan hukuman pada saat itu. Walaupun hanya lewat lisan seperti itu. Sakit tapi tidak berdarah. Sakit tapi tidak berdarah yang memang lama gitu Pak sembuhnya. Bahkan kalaupun tadi secara fisik mungkin hanya beberapa saat saja, tapi mungkin lisan itu yang lebih kena gitu, lebih lama waktunya. Jadi ya
kembali ke hukuman tadi, mungkin di sekolah kita sudah bagus dan bahkan ada beberapa respon dari guru-guru sekolah lain pun kedisiplinan dari anak di sekolah kita sudah luar biasa sekali, yang menjadikan panutan contoh bagaimana cara keberhasilan guru-guru di kita mendidik peserta didiknya. Untuk segitiga restitusi yang di situ, mungkin tadi Bapak bilang harus butuh tidak dihilangkan sepenuhnya, tetapi masih ada unsur-unsur dari ketiga restitusi tadi. Terima kasih Bapak, ilmu yang sangat bagus, bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa kami aplikasikan pada kehidupan sehari-hari, terutama di kelas masing-masing. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebuah penutup yang luar biasa dari Dua Am. Sekali lagi yang pada akhirnya kita sepakat apa yang disampaikan oleh beberapa tadi rekan-rekan, bahwa di kita itu kita sudah punya modal yang cukup baik untuk membentuk budaya positif. Apa modalnya? Modalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Tarmo dan Pak Ade. Kita sudah berjalan dan berlaku beberapa disiplin positif yang sudah dilakukan di SMK Negeri 1 Cikaum. Tinggal kita memupuk, mempertahankan sampai akhirnya menjadi budaya positif. Itu mungkin terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi, pengintasan, pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Cikaum. Terima kasih banyak. Semoga amal ibadahnya dibalas menjadi kebaikan amal saleh. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk CGP ya, Pak Mamat angkatan ke-10, mudah-mudahan lancar. Sebelum ditutup, ini ada closing statement dulu dari semuanya. Materi budaya positif ini salah satu materi favorit ya. Jadi dari sekian banyak materi yang ada di guru penggerak, budaya positif ini materi favorit bagi saya dan juga materi terberat dalam mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, baik di kelas ataupun di keluarga sendiri. Seperti itu. Saya punya 3 anak. Anak pertama itu produk dahulu, Pak Muhammad ya. Produk saya marah. Maksudnya saya marah ke anak, saya memaksa. Pokoknya belum mengetahui ilmu penggerak lah. Anak yang kedua dan yang ketiga saya coba implementasikan apa yang saya dapat. Jadi saya praktekkan materi budaya positif ini di keluarga sendiri. Memang tantangannya banyak, Pak Ustaz ya. Ketika anak tidak diberi hukuman, ya anak yang namanya anak kecil gitu ya, belum paham dan seterusnya. Kenapa susah ya? Karena tadi setiap hari terus berulang dan kita sendiri akhirnya yang akan menemukan apa sih rumus atau polanya supaya memang sesuai dengan apa yang seperti itu. Dari materi yang disampaikan, penghargaan, hukuman, keyakinan akan nilai itu sendiri, kemudian 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, segitiga restitusi, itu materi-materi yang sangat penting yang apabila kita implementasikan di kelas ataupun di keluarga kita, itu sepertinya memang akan mengubah paradigma yang ada. Terakhir mungkin tadi terkait Pak Ustadz, sebenarnya bukan menyalahkan hukuman Pak, enggak, ini hanya pendapat saja tadi dari Alpikon ya, dan saya sendiri produk hukuman Pak ya, ada hukuman, ada penghargaan, ada keyakinan sendiri, jadi memang tidak mutlak harus tidak ada hukuman enggak, jadi ini hanya pendapat, diupayakan, tapi kalau memang hukuman ya tidak jadi masalah juga, tapi seperti saya sampaikan Pak
Itu aja mungkin, semoga kita bisa mengaplikasikannya di kelas atau di rumah kita sendiri. Itu ya, mohon maaf, itu aja mungkin Pak Ustadz Aziz. Terima kasih. Baik, luar biasa di PPK kita ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa kalimina wa bayyina wa ta'ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tahirin hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazidan. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li qadri sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa tijaratan lan tabur ya aliman sudur akhrijna minad dhulumati ilal nur. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syuril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih.